dari berbagai macam golongan-golongan yang ingkar sunnah, maka ulama muhadisin membagi 3 golongan orang-orang ingkar sunnah. Saat sangka ku buat sebegini, jujur dari awal supaya saya mengerti. Sayang, ku ada hati terada, saya semangat perjuangkan kau, tapi menyesal tiada guna kalau kau suding dia. Sio percuma walau berat saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My comeback to channel DR Kusi MPD. Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju faidhal madadi. Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju faidhal madadi. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini kita akan membahas materi mengenai ingkar sunnah. Untuk itu saya akan berkolaborasi dengan seorang mahasiswa-mahasiswi pasca sarjana untuk mempresentasikan tugas kuliahnya. Untuk itu tonton video ini sampai habis supaya memahami tentang ingkar sunnah di mata kuliah Setia Hadis di semester ini dengan baik dan benar. Itu langsung kita ke materi. Cek this. Jangan lupa subscribe, Like, and comment. share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendengar ingkar sunnah, apa yang ada di pemikiran kita? Mengapa orang bisa menolak tentang sunnah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ingin tahu? Kita kupas di perkuliahan hari ini. Menurut sejarah, bahwasanya ingkar sunnah ini muncul pada zaman era sahabat, yakni pada masa Khulafaur Rasyidin abad kedua, yaitu ketika seorang sahabat bernama Imran bin Husain memberikan pelajaran kepada anak-anak tentang sebuah hadis, maka seorang sahabat yang lain menyalahnya untuk tidak mengajarkan. Lalu Imran bin Husain menjelaskan untuk menjelaskan sebuah Al-Quranul Karim tentang aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat, maka perlu penjelasan terperinci dengan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat yang menyalah tersebut memahami dan akhirnya menerima penjelasan dari sahabat Imran bin Husain tersebut. Maka sebelum kita bahas tentang ingkar sunnah di periode klasik dan modern, kita harus tahu dulu ingkar sunnah itu apa. Iya. Ingkar sunnah berasal dari 2 kata, ingkar dan sunnah. Biasa orang menyebutnya ingkaro, yungkiru, ingkar. Ingkar, menolak, tidak menerima, baik yang berupa kebajikan maupun yang berupa keburukan, semuanya ditolak.
yang disebut dengan ingkar. Sedangkan sunnah merupakan tradisi kebiasaan baginda Rasul Muhammad SAW, baik yang baik-baik saja maupun yang buruk-buruknya. Semuanya yang ada pada baginda Rasul itulah disebut dengan sunnah. Ini berbeda dengan hadis. Sunnah dengan hadis hampir sama, tetapi tidak sama. Seperti anak kembar. Sama rupanya, tetapi karakternya berbeda. Sedangkan hadis adalah jadi sesuatu yang baru. Khabar, sesuatu berita yang terbaru. Dan qarib, sesuatu yang dekat kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang berupa kebajikan-kebajikannya. Makanya hadis itu lebih bisa diterima dibandingkan dengan sunnah. Untuk lebih jelasnya hadis, silahkan lihat di video ini. Sesuatu yang dikerjakan oleh baginda Rasul itu disebut sebuah hadis. Mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat kita menarik sebuah kesimpulan, ingkar sunnah adalah faham, pemikiran yang menolak tradisi-tradisi yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, baik tradisi yang baik maupun tradisi yang buruk. Semuanya ditolak. Mahasiswa-mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di periode klasik, ingkar sunnah ini muncul ke permukaan dengan dahsyat pada masa Abbasiyah. Walaupun pada masa-masa sebelumnya sudah mulai percikan-percikan ingkar sunnah itu muncul ke permukaan. Ada 3 golongan yang memunculkan yang sangat tajam ke permukaan tentang ingkar sunnah itu pada masa Abbasiyah. Yang pertama adalah Khawarij. Maksudnya Khawarij di dalam sejarah peradaban Islam, golongan yang keluar dari barisan Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan juga golongan yang keluar dari barisan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka mendirikan kelompok tersendiri, atau lebih dikenal adalah orang-orang yang ingin tetap meneruskan pertempuran melawan Muawiyah bin Abi Sufyan, karena golongan ini hampir memenangkan pertempuran melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tidak sepakat ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an ingin berdamai dengan Muawiyah, dan pada akhirnya Sayyidina Ali ditumbangkan oleh politiknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Golongan yang kedua adalah Syiah, golongan yang murni pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali radhiyallahu an yang mempunyai pemikiran bahwasanya Sayyidina Ali lah yang paling faham dan paling mengetahui tentang baginda Rasul Muhammad SAW, karena Sayyidina Ali adalah orang yang dari kecil mengikuti rekam jejak baginda Rasul Muhammad SAW. Sayyidina Ali lah yang paling mengetahui tentang tradisi-tradisi yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Yang ketiga adalah golongan Mu'tazilah yang tidak mengikut kepada Khawarij dan juga tidak mengikut kepada Syiah. Golongan ini berdiri sendiri, independen. Makanya golongan ini menolak tentang sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Mahasiswa-mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari berbagai macam golongan-golongan yang ingkar sunnah, maka ulama muhadisin membagi 3 golongan orang-orang ingkar sunnah. Golongan yang pertama adalah orang yang menolak keseluruhan tentang sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad SAW tanpa kecuali. Mereka
berpegangan teguh kepada Al-Quranul Karim sebagai sumber dasar utama pijakan mereka untuk melaksanakan ajaran Islam, tidak mau dicampuri dengan sunnah-sunnahnya, karena mereka beranggapan Al-Quran sudah sempurna, Al-Quran tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Golongan yang kedua adalah orang yang menerima sunnah hanya sunnah-sunnah yang mempunyai kedekatan, kesamaan dengan Al-Quranul Karim, mempunyai jalur yang sama dengan Al-Quranul Karim, tidak ada pertentangan, garisnya lurus. Inilah yang diterima oleh ingkar sunnah golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga ingkar sunnah adalah hanya menerima hadis-hadis yang mutawatir, tidak menerima hadis-hadis yang ahad, tidak menerima hadis-hadis yang bermasalah. A few moments later. Hadis-hadis yang mutawatir saja, yang sanad, rawi, matan hadis jelas tersambung sampai baginda Rasul Muhammad SAW, tidak ada kecacatan sama sekali. Tiga golongan inilah terbagi ke dalam ingkar sunnah. Kita lihat bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswi semuanya, termasuk golongan yang mana? Pilih masing-masing. Kalau saya termasuk golongan yang menerima sunnah. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir yang kita bahas adalah periode modern. Periode modern ini pada abad ke-19 sampai ke-20 sampai sekarang ini. Yang paling terkenal ingkar sunnah adalah Ahmad Ghazali dari India. Inilah yang sangat terkenal sekali. Pemikiran-pemikiran beliau yang secara jelas, secara gamblang ingkar sunnah itu sendiri. Ahmad Ghulam inilah sebagai tokoh pada masa abad modern yang jadikan rujukan bagi orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sama untuk ingkar sunnah. Apakah di Indonesia ada yang ingkar sunnah? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Yuk kita dengarkan seorang mahasiswi cantik akan mempresentasikan tugas kuliahnya tentang ingkar sunnah. Simak baik-baik supaya mengetahui tokoh-tokoh ingkar sunnah di Indonesia sekaligus penanggulangannya. Berikut ini. Perkenankanlah saya Lulung Muzayanah, NIM 2003 018019, akan menyampaikan materi tentang konsep hadis, sunnah, ingkar sunnah, dan penanggulangannya. Baik, dari judul yang telah saya sampaikan, maka sekiranya ada 4 rumusan masalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah bagaimana konsep hadis, yang kedua bagaimana konsep sunnah, yang ketiga apakah yang dimaksud ingkar sunnah, kemudian yang keempat adalah bagaimana cara menanggulangi ingkar sunnah. Baik, kita segera mulai. Yang pertama adalah tentang konsep hadis. Nah, jadi apa sih itu hadis? Hadis menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yakni al-hadis, jamaknya al-hadis, dan al-hadidas, dan al-husna. Secara bahasa, hadis ada 3 kata. Yang pertama, al-jadid. Nah, jadid itu berarti apa? Jadid di sini berarti adalah baru. Baru yakni sesuatu yang baru wujud atau baru ada sekitar pada masa Rasulullah SAW. Kemudian al-qorib. Qorib di sini berarti dekat. Dekat yaitu sesuatu yang dekat dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW.
Kemudian yang ketiga adalah hadis juga berarti al-khobar, yaitu berita atau laporan. Dengan demikian maka arti terakhir dari hadis menurut bahasa yakni dikenal dengan laporan seputar kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu merupakan pengertian atau definisi hadis secara bahasa. Kemudian yang kedua tentang konsep hadis secara istilah. Apa sih hadis secara istilah? Ini sudah dijelaskan oleh para fuqaha, muhadisin, yang lebih lengkapnya sudah saya cantumkan dalam makalah. Kemudian di sini yang bisa kita dengar ataupun yang sering kita ketahui bahwasanya hadis secara istilah itu berarti sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik dari perkataan, perbuatan maupun takrir Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk hadis. Nah, bentuk-bentuk hadis di sini ada 5 macam. Yang pertama adalah hadis qauli. Nah, qauli itu berarti apa? Qauli yakni berarti perkataan. Nah, bagaimana contoh hadis perkataan? Di sini disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW bersabda, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, jadi lafal tersebut adalah merupakan hadis Rasulullah SAW berupa qaul atau perkataan beliau. Yang kedua adalah hadis fi'li. Fi'li itu berarti perbuatan. Berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik bagaimana cara beliau sholat, wudhu, melaksanakan haji, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hadis takrir. Nah, takrir itu berarti apa? Takrir itu adalah berarti ketetapan. Ketetapan di sini adalah bisa Rasulullah SAW mengiyakan ataupun sekedar mempersilahkan sahabat untuk melakukan sesuatu. Misalnya di sini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 2 orang yang sedang musafir. Ketika datang waktu sholat, maka lalu mendirikan sholat. Kemudian keduanya mendapati air tersebut setelah selesai sholat. Kemudian yang pertama mereka kan tayamum karena belum ada air. Kemudian yang kedua ternyata setelah sholat mereka itu menemukan air. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang satu mengulang sholat, yang satu tidak mengulang sholat. Kemudian Rasulullah bersabda, bagi yang tidak mengulang sholat maka engkau sudah benar sesuai sunnah dan sudah cukup dengan sholatmu. Kemudian untuk yang mengulang sholat, Rasulullah juga bersabda bahwa bagimu pahala 2 kali lipat. Nah, hal ini contoh takrir juga ada ketika Rasulullah SAW itu disuguhi oleh lauk. Nah, kalau yang biasa kita kenal itu seperti hewan biawak. Nah, pada saat itu Rasulullah bersama sahabat disuguhi lauk tersebut. Kemudian sahabat memakan lauk tersebut. Namun Rasulullah hanya diam. Nah, diamnya Rasulullah tersebut itu termasuk dalam tetapan atau takrir. Nah, kemudian yang keempat adalah hadis berupa yang keempat adalah hadis hami. Nah, hadis hami itu seperti apa? Yaitu keinginan atau hasrat Rasulullah SAW. Di sini dicontohkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berhasrat atau ingin melaksanakan puasa pada tanggal 9 Asyura. Namun usia beliau tidak sampai pada tanggal 9 Asyura beliau sudah wafat, sehingga itu merupakan hasrat keinginan beliau tapi belum terpenuhi. Kemudian yang kelima adalah hadis ahwali. Nah, ahwali itu seperti apa? Yaitu menyangkut sifat-sifat dan kepribadian fisiknya. Nah, jadi ahwali ini bisa dijelaskan bahwasanya bukan seperti qaul, fi'lil, kemudian tadi hadis hami. Nah, selain dari keempat hadis tersebut, yaitu contohnya di sini adalah Rasulullah SAW adalah manusia yang memiliki sebaik-baik rupa dan tubuh keadaan fisiknya tinggi,
dan tidak pendek. Nah, itu hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini selanjutnya adalah kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur pokok hadis. Nah, sesuatu sabda Rasulullah itu disebut hadis ketika mencakup beberapa unsur. Di antaranya adalah pertama, ada sanad, kemudian matan, dan rawi. Nah, apa itu sanad, matan, dan rawi? Secara teori kita bisa melihat di makalah. Kemudian saya akan memberikan contoh apa sih yang disebut sanad. Nah, jadi misalkan seperti ini. Ada sebuah hadis yang berbunyi an Amirul Mukminin Abi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, kemudian yang terakhir riwayat Bukhari. Nah, jadi apa sih yang disebut sanad? Nah, sanad itu adalah rangkaian dari depan an Amirul Mukminin. Nah, itu berarti itulah yang meriwayatkan itu dari Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian matan. Matan itu lebih kepada isi dari hadis tersebut. Nah, hadis tersebut berisi tentang apa? Innama a'malu binniyat, yaitu tentang keutamaan niat. Bagaimana ketika seseorang akan melaksanakan sesuatu maka harus niat terlebih dahulu. Kemudian dan rawi. Rawi adalah periwayat hadis tersebut, yaitu misalkan di situ ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud. Nah, itu merupakan rawi hadis. Selanjutnya kita akan belajar tentang sunnah. Nah, apa sih itu sunnah? Nah, sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pernyataan di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum syara. Nah, itu merupakan pengertian dari sunnah. Nah, kemudian di awal kita sudah mempelajari tentang hadis dan kemudian sunnah. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan antara sunnah dan hadis? Nah, ternyata ada ulama yang mengatakan bahwasanya sunnah itu sama dengan hadis. Nah, akan tetapi ternyata secara tersirat sunnah dan hadis itu terlihat sama karena keduanya itu sama-sama disandarkan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi menurut ulama ada yang mengatakan bahwasanya itu tidak sama. Nah, mengapa? Karena di sini hadis lebih khusus daripada sunnah. Sebab hadis menurut mereka adalah sunnah qauliyah. Kemudian di sini hadis juga disandarkan kepada Allah yang dikenal dengan hadis qudsi, sedangkan sunnah tidak pernah disebut sunnah qudsiyah. Nah, untuk contoh-contohnya lain itu sudah ada di makalah untuk perbedaan antara sunnah dan hadis. Jadi di sini walaupun kelihatan sama antara sunnah dan hadis, tapi sejatinya dia itu berbeda seperti itu. Kemudian, nah di sini kita pelajari hadis, sunnah, kemudian ingkar sunnah. Nah, ingkar sunnah itu apa? Kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar bahasa Arab, yaitu angkaro yungkiru ingkaron, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengakui sesuatu dan menolak apa yang tidak tergambarkan dari hati. Nah, jadi ingkar sunnah di sini maksudnya seperti apa? Maksudnya bahwasanya ada seseorang ya bahwa dia tuh hanya meyakini bahwasanya hukum dalam agama Islam itu kita hanya berpedoman pada Al-Quran. Mereka tidak mau berpedoman pada hadis. Nah, mengapa? Nah, karena mereka takut misalkan ada hadis yang ahad. Nah, seperti itu merupakan itu benar apa tidak hadisnya, seperti itu. Jadi kadang ada orang yang tidak yakin dengan hadis-hadis tersebut. Nah, justru malah itu menyebabkan mereka ingkar terhadap sunnah. Padahal kita sebagai umat muslim, nah bagaimana kita akan bisa melakukan sholat misalnya ketika kita tidak mau meyakini sunnah misalnya. Dalam perintah dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk sholat. Nah, namun di dalam hadis sholat kita itu seperti apa? Sholat subuhnya berapa rakaat, kemudian duhur berapa rakaat, asar berapa rakaat. Nah, itu tidak tercantum dalam Al-Quran. Nah, itu merupakan bisa kita ketahui melalui sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Misalnya datang sholat, itu ada hadis tentang sholat, yaitu sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Nah, ketika kita hanya berpedoman
kepada Al-Quran, lalu bagaimana kita akan mengetahui sholat itu seperti apa? Nah, jadi ingkar sunnah itu adalah kelompok golongan yang dia itu tidak menerima adanya sunnah. Nah, semoga kita semua itu tidak termasuk golongan yang ingkar terhadap sunnah, karena kita ketahui bahwasanya pedoman kita hidup itu adalah pertama Al-Quran, Al-Hadis atau sunnah, ijma, qiyas, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara menanggulangi ingkar sunnah. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang penanggulangan ingkar sunnah. Nah, bagaimana kita menanggulangi orang-orang tersebut? Nah, yang pertama adalah dengan menjadikan sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Nah, sebagaimana tadi sudah kami singgung bahwasanya ketika kita hanya berpedoman kepada Al-Quran, Al-Quran itu sesungguhnya bersifat masih global. Nah, maka harus diperinci, yaitu dengan apa? Sunnah. Dengan apa yang sudah kita contoh, apa yang Rasulullah SAW laksanakan. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan kritik sanad dan matan. Nah, ini adalah untuk koreksi bagi orang-orang yang mengaku hadis ini ahad, hadis ini dhaif, misalnya seperti itu. Jadi tidak bisa kita jadikan sebagai hujah. Nah, maka ada suatu ilmu itu kritik sanad dan kritik matan, sehingga apa? Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih seperti itu, sehingga kita tidak ragu untuk melaksanakan bahwasanya memang benar ini hadis dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah dengan menciptakan berbagai istilah, kaidah dan cabang pengetahuan sunnah. Gitu. Itulah sekelumit tentang ingkar sunnah. Kajian perkuliahan kita hari ini yang perlu kita bahas dan perlu kita diskusikan, bahwasanya sebagian umat Islam ada yang mempunyai pemikiran tentang ingkar sunnah, tidak mau menjadikan sunnah sebagai hukum Islam, sebagai rujukan. Mereka hanya berpatokan kepada Al-Quranul Karim, hanya berpedoman kepada Al-Quranul Karim yang menurut mereka sudah jelas dan tidak perlu ditambah dengan tradisi-tradisi, sunnah-sunnah, karena sunnah perdebatan yang begitu panjang, maka sunnah ini mereka ingkar. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat bagi diri kita, menambah ilmu kita, dan bila ada pertanyaan-pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inhayah, fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.